Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Selamat datang di mata kuliah Pancasila. Pertemuan kali ini akan berbeda dengan pertemuan yang selanjutnya, karena kita akan langsung berbincang dengan Bapak Dik-Dik Baihaqi Arif. Nah, teman-teman pasti penasaran apa saja hal penting yang perlu teman-teman ketahui yang disampaikan oleh Bapak Dik-Dik Baihaqi Arif. Tonton video ini sampai selesai ya. Yuk langsung aja kita akan berbincang dengan Bapak Dik-Dik Baihaqi Arif. Baik teman-teman, kita sekarang sudah bersama dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Dik-Dik Baihaqi Arif MPD. Kita akan mengulik tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasannya sangat menarik sekali teman-teman, jadi tonton video ini sampai habis ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak, pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara ini kan cukup luas sekali dan juga sangat menarik Bapak untuk dipelajari begitu. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, ada istilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, itu maksudnya seperti apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan? Betul. Jadi memang sejak awal seperti diceritakan sebelumnya bahwa sejak awal itu yang diminta oleh Ketua BPUPKI ya dengan pertanyaan di atas dasar apa negara Indonesia merdeka nanti akan didirikan, itu artinya bertanya tentang kedudukan dasar negara ya. Pancasila itu sebagai dasar negara itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ada menurut ketetapan MPR bahwa di dalam dasar negara itu termuat sebagai ideologi bangsa atau sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi perlu dibedakan ini, ada dasar negara, ada pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa. Dia ideologi bangsa. Kenapa? Karena Pancasila itu kata Insinyur Soekarno kan memang digali dari masyarakat bangsa Indonesia. Jadi bukan dari negara kemudian kita menetapkan nih dasar negara itu ini kata negara. Artinya oleh pemerintah, tidak. Tapi kata Insinyur Soekarno, ini digali, bahkan diperas dari nilai-nilai budaya yang sebenarnya sudah ada di lingkungan masyarakat bangsa Indonesia. Nah, setelah menjadi Pancasila, dan itu menjawab tentang pertanyaan dasar negara itu, maka kita sebut bahwa kedudukan utama Pancasila itu sebagai dasar negara. Adapun yang lain, sumber dari segala sumber hukum, kemudian sumber tertib hukum, itu makna lain. Bahwa sebagai dasar negara, apa konsekuensinya? Oh, karena dia sudah jadi dasar negara, maka dia harus menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Apapun peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila tadi stats fundamental norm. Jadi dasar yang norma dasar ya, norma tertinggi dari sebuah negara. Jadi peraturan-peraturan di bawahnya tuh ada undang-undang dasar, kemudian ketetapan MPR, undang-undang, kemudian garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, karena undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Makanya sekali lagi, makna bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti konsekuensinya dia menjadi norma dasar, sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Dia juga menjadi meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kan 5 dasar itu kemudian terpancar pada
sila-sila berikutnya. Sila-sila yang ada di, mohon maaf bukan sila, tapi pasal, ayat gitu ya yang ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Kalau sekarang sebutannya bukan batang tubuh tapi pasal dan ayat gitu ya. Kalau dulu kan pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Kalau sekarang pembukaan, pasal-pasal dan ayat. Itu saja. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Dili. Berarti kalau misalnya digambarkan sebagai bentuk piramida, Pancasila ada di paling atas begitu? Paling ya, Pak? atas, ya karena dia stats fundamental norm, dia grundnormnya, gitu ya. Stats side-nya. Jadi cita hukumnya itu di atas. Nah, baru ke bawahnya itu peraturan-peraturan yang lebih teknis, gitu ya. Sampai ke kalau yang berlaku sekarang kan di hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita itu kan sampai ke peraturan daerah, kabupaten atau kota. Beda dengan peraturan sebelumnya sampai peraturan desa gitu. Nah, sekarang kan tidak. Hierarki peraturan perundang-undangan di kita sekarang mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua ketetapan MPR. Pada peraturan sebelumnya ketetapan MPR itu sempat hilang. Nah, sekarang muncul lagi. Kenapa? Karena masih ada ketetapan-ketetapan MPR yang sampai hari ini masih berlaku. Ya, misalnya ketetapan MPR yang melarang penyebarluasan ideologi komunis, gitu ya, dan Partai Komunis di Indonesia. Itu kan sampai sekarang masih berlaku, belum dicabut. Kemudian di bawah ketetapan MPR ada apa tadi? Undang-undang, garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu posisinya setara. Di bawah itu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, baru peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Di atasnya Pancasila. Tidak tergantikan gitu ya, karena posisi Pancasila sebagai grundnorm gitu ya. Terima kasih Bapak. Berarti Pancasila itu inti dari semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kemudian di tingkat-tingkatan yang di bawahnya begitu. Jadi semuanya menjurus ataupun mengacu begitu ya. Dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Iya begitu. Itu juga termasuk hierarki ya Pak ya, hierarki Pancasila. Iya. Baik, Bapak, kemudian Bapak ini Pancasila sekarang itu kan sudah diterapkan dari mulai Indonesia lahir ataupun udah jauh dari kemerdekaan Indonesia sudah ada begitu. Nah, akan ada muncul tantangan-tantangan Pancasila sebagai dasar negara begitu Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri tantangan yang terberat bagi Pancasila sebagai salah satu acuan ataupun dasar negara itu bagaimana Bapak? Iya, jadi menarik ini pertanyaannya. Jadi sebagai dasar negara, dia kerap menghadapi tantangan-tantangan dalam tataran implementasi. Tadi dikatakan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila itu menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada di bawahnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan itu kan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tantangannya adalah banyak peraturan-peraturan di bawah Pancasila itu yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau semangat Pancasila. Apa buktinya? Ada undang-undang yang dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena Undang-Undang Dasar itu meliputi suasana kebatinan dari Pancasila itu, gitu ya. Peraturan-peraturan daerah apalagi banyak yang kemudian dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. Terus kalau dirunut lagi ya bertentangan dengan Pancasila. Tantangan berikutnya adalah bagaimana para penyelenggara negara mulai lupa dengan Pancasila. Padahal Pancasila tadi sebagai sumber tertib hukum.
Nah, ketika misalkan mengambil kebijakan itu lupa dengan Pancasila. Tapi Mbak Mila begini, kita itu pernah ada pada satu masa di mana Pancasila itu benar-benar mulai dilupakan, gitu ya. Ketika kita masuk masa reformasi tahun 98, kemudian ada pemilihan umum tahun 99, terbentuklah pemerintahan yang baru. Istilah-istilah Pancasila itu bahkan hilang di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Kenapa itu Pak kok bisa? Jadi kan bisa hilang? tahun 89 Undang-Undang Sisdiknas sebelumnya itu menyatakan bahwa muatan wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi itu ada Pancasila, ada PKN, ada agama, ada bahasa Indonesia. Tapi di 2003 Pancasila hilang. Kenapa? Karena kalau saya melihat itu ada keengganan dari katakanlah para penyelenggara negara termasuk masyarakat yang tidak ingin mengaitkan Pancasila atau tidak ingin memunculkan nama istilah Pancasila itu karena khawatir dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Orde Baru. Kita ketahui dalam sejarah bagaimana pemerintahan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat gitu ya, alat untuk mempertahankan kekuasaan lah begitu. Siapa-siapa yang katakanlah agak berbeda dengan pemerintah akan dianggapnya kontra terhadap Pancasila, bahkan lebih ekstrim anti Pancasila. Gitu. Jadi seolah-olah pemilik sah Pancasila itu ya pemerintah. Pelaksana Pancasila yang sebenarnya adalah pemerintah. Padahal kan tidak begitu. Ya, sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu ya milik masyarakat, milik seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya ada ruang terbuka untuk masyarakat menerjemahkan dari Pancasila itu. Nah ini tantangan. Jadi ada satu masa kita seolah-olah benar-benar berupaya untuk melupakan Pancasila. Sampai di Undang-Undang Sisdiknas saja mata pelajaran atau bidang kajian Pancasila itu hilang. Pidato-pidato pejabat negara yang pada masa Orde Baru apapun itu selalu mengaitkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setelah reformasi, di awal-awal reformasi itu jarang menyebut Pancasila. Ini pernah Disebutnya apa Pak kalau setelah reformasi itu? Ya artinya mereka menyebut langsung saja berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kan kalau sebelumnya menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi setelah reformasi, setelah reformasi penyebutan Pancasilanya mulai dikurangi, ya langsung saja kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau masa Orde Baru berlomba-lomba untuk menyebutkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kalau masa reformasi berlomba-lomba untuk tidak menyebut Pancasila karena khawatir dianggap Pancasila menjadi bagian dari Orde Baru. Jadi kalau misalkan masih nyebut-nyebut Pancasila, nanti dianggapnya bagian dari Orde Baru. Dampaknya apa? Di program studi kita PPKN, sempat program studi PPKN itu tidak menerima mahasiswa atau jumlah mahasiswanya menurun karena itu euforia tentang reformasi seolah-olah yang namanya Pancasila itu harus dihilangkan karena itu bagian dari Orde Baru. Padahal Pancasila kan tadi kedudukannya tidak pernah berubah dari awal sampai sekarang, tetap menjadi dasar negara. Itu tantangannya ya, bagaimana Pancasila kemudian dilupakan oleh para penyelenggara negara karena sebagai dasar negara, gitu ya. Atau juga tantangannya adalah ada upaya-upaya untuk gembosi Pancasila itu agar Pancasila tetap ada sebagai dasar negara, tapi nilai-nilainya yang dipraktekkan dalam kehidupan bernegara itu bukan nilai-nilai Pancasila, bukan nilai berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, tetapi mungkin nilai-nilai lain. Itu yang tantangannya ya. Walaupun tidak terang-terangan ingin mengganti Pancasila gitu ya, karena tidak berani itu terang-terangan. Tapi dalam pelaksanaan kehidupan bernegara
nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila justru misalnya diakomodir oleh para penyelenggara negara, ya. Urusan ketuhanan, urusan kemanusiaan, kan banyak tuh demi kemanusiaan, kemudian kita mengakomodir mereka-mereka yang sebenarnya secara hukum itu bertentangan. Tapi dengan alasan kemanusiaan, kemudian diakomodirlah kelompok-kelompok yang secara hukum agama, secara hukum negara itu bertentangan, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sudah keluar dari nilai-nilai Pancasila, gitu Mbak Mila ya. Penjelasan yang cukup jelas sekali Bapak, bahwa menjelaskan bahwa Pancasila juga pernah hilang dari Indonesia ataupun tersembunyi begitu, kemudian dimunculkan kembali sehingga sekarang eksistensinya juga lebih eksis begitu, lebih terlihat, dan juga kita juga sebagai alumni ataupun yang bekerja di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan itu semua begitu. Nah kemudian Bapak, kalau tadi tantangannya begitu, tantangan Pancasila berdiri sampai sekarang menjadi dasar negara. Kemudian upaya-upaya apa saja sih Pak sebenarnya yang telah dilakukan untuk agar Pancasila itu tetap berdiri kokoh menjadi dasar negara? Ya, ini menarik karena bertanya tentang upaya ya, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tetap bisa pada posisinya semula, itu tidak sampai tercerabut gitu ya, bahkan ekstrimnya tidak sampai diganti gitu oleh dasar negara yang lain. Tantangan berikutnya adalah bagaimana Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai pandangan hidup bangsa itu kemudian terimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya penyelenggara negara tetapi juga justru masyarakat warga negara Indonesia. Nah, apa upaya-upaya yang dilakukan? Tentu upaya-upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila, atau bagaimana nilai Pancasila itu bisa terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling mungkin adalah melalui pendidikan. Makanya dalam kehidupan proses pendidikan, di pendidikan formal kita menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Di pendidikan tinggi ada mata kuliah Pancasila. Gitu ya. Walaupun Undang-Undang Sisdiknasnya tadi tidak menyebut Pancasila, tetapi ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu yang menyebut bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Jadi kembali lagi kedudukannya menjadi kuat gitu untuk sebagai program kurikuler di perguruan tinggi, termasuk juga di sekolah. Itu secara kurikuler ya, melalui proses pendidikan menjadi mata kuliah atau menjadi mata pelajaran di sekolah. Nah, berikutnya yang terpenting lagi adalah di masyarakat. Bagaimana nilai-nilai itu, nilai Pancasila itu tercermin dalam kehidupan di masyarakat. Nah, ini yang jadi tantangan bagi guru-guru PPKN gitu ya, para praktisi bidang PKN. Bagaimana praktisi PKN yang ada di masyarakat itu menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Ya. Yang diperlukan apa sih sebenarnya? Ya. Saya jadi teringat buku yang ditulis oleh Yudi Latif, ya, itu yang concern sekali dengan kajian tentang Pancasila. Pak Yudi Latif itu kan menulis buku Mata Air Keteladanan. Jadi di buku itu Pak Yudi itu mengemukakan tokoh-tokoh bangsa, ya, tokoh-tokoh bangsa yang dalam kehidupan sehari-harinya dia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan sampai nilai keadilan sosial. Gitu ya. Jadi apa yang perlu kita garis bawahi dari buku itu, bahwa ternyata di lingkungan masyarakat yang diperlukan adalah keteladanan. Dan keteladanan inilah yang kata Pak Yudi Latif itu sekarang ini kering sekali. Gitu ya. Kering sekali keteladanan itu. Padahal
dari Sabang sampai Merauke banyak tokoh yang memiliki keteladanan. Yang itu bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Teladan dalam apa? Teladan dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Teladan dalam ketuhanannya, teladan dalam nilai kemanusiaannya, teladan dalam nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi yang diperlukan selain pendidikan formal, juga yang terpenting adalah keteladanan. Kita tuh butuh teladan, bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari para penyelenggara negara. Ya. Satunya kata dengan perbuatan gitu, itu kan yang terpenting tuh. Nah, kita sekarang banyak melihat itu apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilaksanakan gitu ya. Itu joke Gus Dur itu. Ya, Gus Dur menyebut orang Indonesia itu apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Kalau negara-negara yang lain sedikit bicara banyak bekerja, atau sebaliknya banyak bekerja banyak bicara tapi sedikit bekerja. Lah Indonesia bagaimana katanya? Indonesia nggak ngerti karena apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Itu joke, itu humor, tapi kita bisa merefleksikan diri kita sendiri dalam kehidupan bernegara. Banyak juga yang begitu. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Jadi keteladanan ini menjadi sangat penting, karena itu kajian-kajian Pancasila itu sebenarnya bisa berangkat dari kehidupan kita sehari-hari. Ambil tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Bagaimana keteladanan mereka, gitu ya. Tokoh bangsa itu tidak mesti mereka yang sudah meninggal, kata Yudi Latif. Tetapi mereka yang benar-benar hidup di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri, itu bisa kita jadikan teladan sepanjang mereka memang benar-benar melaksanakan, kalau kita analisis ya secara ilmiah, melaksanakan nilai-nilai Pancasila gitu. Itu bisa jadikan teladan. Dan dalam pembelajaran PPKN, masyarakat itu kan sumber dan sekaligus media pembelajaran. Mereka bisa diundang ke kelas, bercerita tentang pengalaman hidup mereka gitu ya. Bercerita tentang bagaimana katakanlah keteladanan yang ditampilkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu Mbak Mila. Baik, itu tadi mahasiswa semuanya, teman-teman semuanya, bahwa dari masyarakat dan juga dari pendidikan juga bisa melakukan upaya-upaya yang bisa dilaksanakan untuk memperkokoh lagi kedudukan dari Pancasila, atau yang disebut saya sering dengar membumikan Pancasila, begitu betul. Ya Pak ya. Nah itu tadi teman-teman pembahasan dari awal mengenai sejarah, kemudian mengenai Pancasila sebagai dasar negara, kedudukannya itu seperti apa, sampai tadi juga sudah dijelaskan bahwa sempat menghilang Pancasila istilahnya itu di tahun-tahun awal reformasi begitu. Kemudian Bapak ini terakhir Pak, ini kan banyak mahasiswa yang menonton di sini Pak, mahasiswa-mahasiswa yang masih muda begitu, yang masih energinya masih full dan bersemangat untuk belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian boleh tidak Pak, Bapak memberikan upaya-upaya ataupun apa sih yang bisa dilakukan mereka sebagai mahasiswa, khususnya orang yang masih tergolong masih muda begitu, masih memiliki banyak energi untuk dapat melaksanakan ataupun tetap memperkokoh Pancasila sebagai dasar negara. Ya, yang pertama jelas pahami dulu apa itu Pancasila. Itu melalui kajian kita nih, kajian Pancasila. Pahami dulu Pancasila agar kita memiliki dasar bagaimana kita bisa mengimplementasikan Pancasila. Walaupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang mutlak gitu ya, tetapi penting ya. Bukan sesuatu yang mutlak artinya bahwa kita bisa bergerak dari implementasi terlebih dahulu, itu juga silakan. Tentunya kita meneladani tokoh-tokoh yang memiliki keteladanan dalam kehidupan, kita bisa mengikuti cara-cara mereka, gitu ya, keteladanan mereka. Di samping juga kita belajar memahami secara karena mahasiswa berarti kan secara ilmiah bagaimana Pancasila itu. Sudah kita bahas tentang
rangkaian sejarahnya perkembangan Pancasila, kemudian hari ini Pancasila bahwa kedudukannya sebagai dasar negara, mungkin besok sebagai ideologi bangsa, sistem filsafat, bahkan sampai ke dasar pengembangan ilmu. Pahami itu secara terus-menerus sehingga kita memiliki keyakinan, oh memang untuk Indonesia Pancasila lah sebagai jawaban untuk kita tetap bisa bersatu, bahwa Pancasila lah sebagai pilihan untuk menjaga negara kesatuan ini tidak terpecah belah, bahwa berdasar kajian itu kita jadi tahu bahwa banyak hal yang belum diimplementasikan misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin justru kita menyadari sebenarnya kita tuh sudah banyak melaksanakan, hanya gitu ya, kita kan melaksanakan misalkan ibadah itu pasti mengamalkan sila yang pertama, kemudian kita menghargai manusia yang lain pasti mengamalkan sila yang kedua, tapi kan kita tidak pernah berpikir saya ibadah dalam rangka melaksanakan sila pertama, enggak gitu ya, tapi mengalir saja, menurut saya mengalir saja, lihat teladan-teladan yang ada, mengalir saja, ikuti sambil kita mengokohkan pemahaman kita melalui kajian-kajian tentang Pancasila. Itu karena di satu sisi implementasi itu penting, tapi di sisi yang lain pemahaman tentang Pancasilanya secara saintifik, secara keilmuan itu juga lebih penting lagi. Itu Mbak Mila. Terima kasih Bapak. Itu tadi teman-teman apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai generasi muda dan penerus bangsa. Mungkin itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini, bincang-bincang kita, bincang-bincang santai dengan Bapak Dik Baihaqi Arif MPD. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.